bisa jadi presiden, anak saya pun bisa jadi presiden, cucu saya pun bisa jadi presiden. Tapi ternyata akhirnya semua stigma positif yang kita berikan itu hari ini diberaki sendiri oleh Jokowi. Ternyata anaknya yang sudah menjadi priai dipaksakan menjadi priai berikutnya. Dan bukan sekedar anaknya, anak mantu pun. Anak mantu pun semua. Ya mohon maaf, kalau saya agak sedikit berapi-api kalau bicara tentang demokrasi dan supremasi sipil dan reformasi dan seterusnya. Karena memang ini adalah cita-cita kita sebagai orang-orang sipil seperti ini. Hanya supremasi sipil yang kemudian memberi peluang kita untuk menjadi orang sesuai dengan kemampuan kita, kebebasan kita dan seterusnya. Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada, dari intelijen di Polri ada. Saya jadi terketuk nih ketika Cak Islam mengatakan ketika Pak Jokowi melakukan praktek yang namanya politik keluarga, itu berarti meniadakan kesempatan orang-orang biasa dari Sabang sampai Merauke. Banyak anak-anak generasi muda, anak petani, anak desa yang mungkin punya kelebihan, punya kemampuan intelektual melebihi Gibran atau siapapun yang ada di Jakarta. Tapi dengan praktek yang dilakukan Pak Jokowi ini akan menutup ruang-ruang itu. Seperti begitu kira-kira. Ya, Pak Jokowi telah membunuh meritokrasi yang menjadi sendi utama dari kehidupan berdemokrasi dan juga menjadi cita-cita reformasi. Pak Jokowi ketika membunuh meritokrasi, dia telah membunuh demokrasi dan membuntungi cita-cita reformasi. Dari intelijen di TNI saya punya, TAIS, dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Karena dia langsung. Cengkraman Pak Jokowi hanya ada dalam 2 tahun pertama. Paling lama? Paling lama. Selebihnya, 3 tahun berikutnya, Prabowo berkuasa. Dan hanya 1 matahari. Di 2 tahun pertama mungkin masih ada 2 matahari kembar. Pada saat itu. Hanya 2 tahun pertama. Tim Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat. Semua lembaga survei menunjukkan angka-angka paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Ini saya kebaliknya di situ dengan dirty vote. Saya tidak, I don't buy that. Gitu. Jadi, tapi menurut saya seorang Prabowo yang 2 kali kalah dalam pemilu, head to head dengan Jokowi, hanya sedemikian gampangnya dia bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi, saya nggak percaya itu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, ikut mengomentari film dokumenter Dirty Vote yang mengupas dugaan kecurangan pemilu dan peran Presiden Jokowi yang diduga melibatkan lembaga negara untuk mendukung paslon Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024. Islah Bahrawi pun mengaku sudah menonton Dirty Vote sampai selesai. Ia juga mengomentari soal dugaan skenario Jokowi untuk memenangkan paslon Prabowo Gibran. Sebagaimana yang diungkap oleh film dokumenter tersebut, hal itu disampaikan Islah Bahrawi saat tampil di podcast Abraham Samad Speak Up, Selasa 13 Februari 2024. Dalam tayangan podcast tersebut, awalnya Islah mengaku ikut menjadi korban intimidasi dari lembaga negara saat dirinya dan cawapres saingan Gibran yakni Mahfud MD hendak mengadakan kegiatan asosiasi kepala desa di Jawa Timur. Lalu ia berpendapat ketika Jokowi merancang untuk merekayasa kemenangan Gibran, maka hal itu merupakan embrio lahirnya sistem totalitarian seperti halnya yang pernah diterapkan Adolf Hitler di Jerman. Selain itu, lanjut Islah,
Jokowi sekarang ini sudah mendaulat dirinya sebagai berhala yang disembah oleh rakyat. Oleh karena itu, Islah Bahrawi menilai sosok Jokowi saat ini berbeda dengan Jokowi yang dulu. Sekarang, menurutnya, Jokowi sudah seperti monster. Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi ikut mengomentari film dokumenter Dirty Vote yang mengupas dugaan kecurangan pemilu dan peran Presiden Jokowi yang diduga melibatkan lembaga negara untuk mendukung paslon Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024. Islah Bahrawi pun mengaku sudah menonton Dirty Vote sampai selesai. Ia juga mengomentari soal dugaan skenario Jokowi untuk memenangkan paslon Prabowo Gibran. Sebagaimana yang diungkap oleh film dokumenter tersebut, hal itu disampaikan Islah Bahrawi saat tampil di podcast Abraham Samad Speak Up, Selasa 13 Februari 2024. Dalam tayangan podcast tersebut, awalnya Islah mengaku ikut menjadi korban intimidasi dari lembaga negara saat dirinya dan cawapres saingan Gibran yakni Mahfud MD hendak mengadakan kegiatan asosiasi kepala desa di Jawa Timur. Lalu ia berpendapat ketika Jokowi merancang untuk merekayasa kemenangan Gibran, maka hal itu merupakan embrio lahirnya sistem totalitarian seperti halnya yang pernah diterapkan Adolf Hitler di Jerman. Selain itu, lanjut Islah, Jokowi sekarang ini sudah mendaulat dirinya sebagai berhala yang disembah oleh rakyat. Oleh karena itu, Islah Bahrawi menilai sosok Jokowi saat ini berbeda dengan Jokowi yang dulu. Sekarang, menurutnya, Jokowi sudah seperti monster. Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi ikut mengomentari film dokumenter Dirty Vote yang mengupas dugaan kecurangan pemilu dan peran Presiden Jokowi yang diduga melibatkan lembaga negara untuk mendukung paslon Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024. Islah Bahrawi pun mengaku sudah menonton Dirty Vote sampai selesai. Ia juga mengomentari soal dugaan skenario Jokowi untuk memenangkan paslon Prabowo Gibran. Sebagaimana yang diungkap oleh film dokumenter tersebut, hal itu disampaikan Islah Bahrawi saat tampil di podcast Abraham Samad Speak Up, Selasa 13 Februari 2024. Dalam tayangan podcast tersebut, awalnya Islah mengaku ikut menjadi korban intimidasi dari lembaga negara saat dirinya dan cawapres saingan Gibran yakni Mahfud MD hendak mengadakan kegiatan asosiasi kepala desa di Jawa Timur. Lalu ia berpendapat ketika Jokowi merancang untuk merekayasa kemenangan Gibran, maka hal itu merupakan embrio lahirnya sistem totalitarian seperti halnya yang pernah diterapkan Adolf Hitler di Jerman. Selain itu, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa